Engkau saja Tuhan yang layak, yang pantas untuk kami agungkan, kami tinggikan sepanjang hidup kami. Tuhan, ajar kami untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu yang setia. Penyembah-penyembah-Mu yang penuh dengan gairah. Penyembah-penyembah-Mu yang sungguh menyembah Engkau dari dalam hati kami. Tuhan, kami percaya Engkau juga sudah dan sedang akan memberkati kami dengan firman-Mu. Tuhan, Engkau tolong kami, buka hati, jiwa, pikiran kami supaya kami boleh sungguh menangkap apa yang Tuhan mau kami hidupi di dalam keseharian kami. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh memahami firman-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Silakan duduk. Saya ingin menyapa terlebih dahulu saudara-saudara seiman jemaat terkasih yang mengikuti secara live streaming atau lewat Zoom. Bolehkah saudara-saudara yang di Zoom, di sini bisa kelihatan kok ya? Boleh lambaikan tangan supaya jemaat yang di sini boleh juga melihat. Iya, iya, baiklah, saudara-saudara. Jadi kita tetap berkumpul, diikat, ya, disatukan satu roh, ya, di dalam Kristus. Walaupun ada yang di rumah, ada yang di tempat ini. Ya, saudara-saudara, saya ingin sebelum mulai khotbah, Grace, tadi paduan suara perdana atau sebelumnya sudah? Perdana. Ya, kita beri tepuk tangan dulu buat mereka, saudara-saudara ya. Ya, tadinya saya mengira, jujur, saya mengira ini paling 2 suara. Ternyata 4 suara, saudara-saudara. Ya, saudara kalau ngerti gitu ya, bisa dengar tadi bisa membedakan ada 4 suara itu ya, SATB, sopran, alto, tenor, bass ya. Nggak ada SATBF, ya, F-nya itu fals, nggak ada saudara ya. Itu semuanya bagus tadi ya, saya dengar, wah ini asik sekali nih ya. Sampai koko saya aja, wah bagus main bassnya nih ya. Padahal dia sendiri loh, betul nggak ya, sendiri ya. Yang 2 pria lagi tadi lain itu tenor itu, betul ya? Betul ya, iya saya bisa nebak karena bassnya cuma dia sendiri gitu ya. Wah bagus sekali. Saudara, senang nggak ada paduan suara melayani ibadah? Senang ya, dukung ya, dukung ya. Jangan cuma ngomong, saudara-saudara. Yang punya bakat, talenta, suara yang bagus, ayo join. Ya, itu dia. Coba bilang kiri, bilang kanan. Tadi yang ngomong keras, lu join dong. Gitu, saudara-saudara. Saya sungguh kangen loh suasana ini, betul ya? Udah setelah sekian lama pandemi ngomong di depan bangku kosong kayaknya tuh nggak enak gitu ya. Kali ini ngomong apa, saudara sambut dengan tawa. Aduh, kayaknya saya seneng sekali, begitu ya. Tapi serius saudara, kita perlu dukung paduan suara ini ya. Kira-kira ditargetkan sebulan sekali? Belum ya, belum dulu ya. Ya nggak apa-apa lah, 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali ya. Nah, ini bagus sekali ya paduan suaranya. Baiklah, kita akan masuk di dalam seri ya. Jadi hari ini saya kasih tahu dulu ya, tema dari khotbahnya adalah Yesus itu mulia dan rendah hati. Boleh sama-sama kita sebutkan. Ya, Yesus itu mulia dan rendah hati. Ngomong-ngomong, slide-nya bagus nggak? Bagus ya? Bagus ya? Bagus ya tuh, ada yang ngomong bagus tuh ya. Saudara-saudara, ini slide dibuat oleh tim SML setelah mereka mengikuti pembimbingan 5 sesi dari GBI Gibeon Surabaya. Ya, ini hasilnya saudara-saudara ya. Ini juga di atas ekspektasi saya. Ya, saya waktu pertama kali lihat, wih bagus nih ya. Jadi saya nggak banyak kasih feedback secara desain, betul ya? Malah nggak ada kan secara desain saya kasih feedback ya. Paling secara ini aja redaksional begitu ya. Ya saudara, inilah tema kita pada hari ini ya. Jadi karena ini adalah minggu Advent yang pertama dan seperti biasa dari tahun-tahun sebelumnya selama masa Advent kita akan menyampaikan seri khotbah ya. Jadi 1 seri khotbah sampai hari Natal. Itu sebabnya izinkan saya ya untuk saya juga memberikan intro terlebih dahulu. Ya, jadi inilah tema dari seri khotbah kita sepanjang masa Advent sampai nanti hari Natal, ya. Oh ya, saya mau kasih info tambahan. Kita nggak ada ibadah di hari Natal tanggal 25 Desember ya. Tapi nanti kita akan pindahkan ke hari Minggunya tanggal 26 Desember karena tanggung. Tanggal 25 Desember itu hari Sabtu. Jadi daripada kita duplikasi 2 ibadah bersamaan dalam waktu yang berdekatan, mendingan digabung aja ke tanggal 26. Ya, jadi sampai tanggal 26 Desember itu juga ada hari Natal ya, kita anggapnya sebagai ibadah Natal kita. Nah saudara,
tema seri khotbah kita adalah Christmas Paradox. Ya, Christmas Paradox. Apaan sih itu? Ya, paradoks itu apa sih? Ya, ini bukan nama obat atau nama vitamin, saudara-saudara. Ya, apa itu paradoks? Ya, kalau diterjemahkan artinya paradoks Natal. Ya, paradoks Natal. Natal ini kita ngerti. Nah, sekarang paradoksnya apa dong? Ya, saudara-saudara, begini definisinya. Paradoks itu adalah sesuatu yang terlihat atau terdengar bertentangan, saling bertentangan, tetapi sebetulnya tidak kalau dipikir-pikir. Ya, sesuatu yang terlihat atau terdengar bertentangan, tetapi kalau dilihat lagi, dipikirkan lagi, sebetulnya tidak, saudara. Banyak contohnya. Contohnya misalnya gini. Siapa di sini yang suka sama laut? Kayak istri saya suka laut. Ya. Nah, saudara, laut itu menyeramkan sekaligus menenangkan, betul nggak? Ya, kalau kita ngelihat laut yang luas, ada kesan seram juga ya, misterius ya. Tapi ketika kita di pinggir pantai, kita bisa merasa tenang gitu. Ya, menyeramkan sekaligus menenangkan. Itu namanya paradoks. Karena kesannya saling bertentangan, tetapi sebetulnya tidak. Ya. Nah, contoh lain lagi misalnya, siapa di sini yang suka dipijat selain saya sama Musa Hengki? Ada, saudara? Ada ya, Susi ada. Siapa lagi? Grace suka nggak dipijat? Suka ya. Dipijat itu sakit, tapi sekaligus nikmat, saudara-saudara. Saudara, kalau kita dipijat sakit nggak? Ya saya bilang saya sakit, tapi nikmat gitu ya. Sakit yang mendatangkan nikmat gitu kira-kira. Itu namanya paradoks, sesuatu yang kedengarannya bertentangan, tetapi sebetulnya tidak bertentangan. Ya. Nah, kalau kita masuk ke dalam Alkitab, sebetulnya banyak sekali paradoks yang akan kita jumpai. Apalagi kalau kita bicara tentang Allah. Ya, karena banyak hal di dalam diri Allah itu, ya, jati diri Allah itu, saudara-saudara, yang sebetulnya di dalam pandangan manusia itu bersifat paradoks. Contohnya kasih Allah. Ya, kasih Allah itu begitu sederhana sampai anak kecil saja bisa memahaminya, gitu. Tetapi di sisi yang lain, kasih Allah itu juga begitu dalam. Sampai para teolog itu tidak habis-habisnya menggali akan kekayaan yang namanya kasih Allah itu. Nah, saudara, itulah yang akan kita sama-sama pelajari, khususnya sepanjang masa Advent, kita akan menukik pada sosok Yesus Kristus. Ya, dia adalah sosok yang penuh dengan paradoks. Dan inilah yang akan kita sama-sama pelajari, kita akan sama-sama renungkan sepanjang masa Advent. Ya, jadi hari ini Advent yang pertama, temanya Yesus itu mulia dan rendah hati. Minggu depan Yesus itu kaya dan miskin, ya, akan dibawakan oleh Semu Susan, betul ya? Musa Hengki, soalnya minggu pertama Desember ya. Kemudian Advent ketiga dibawakan oleh Contau Michael, Yesus itu disembah dan dibenci. Advent yang keempat, Yesus itu kuat dan lemah oleh Semu Susan. Dan hari Natal, kebetulan saya lagi, saudara-saudara, Yesus itu ilahi dan manusiawi. Nah, saudara, hari ini kita akan mulai dengan tema Yesus itu mulia dan rendah hati. Nats yang akan kita gunakan sebagai dasar perenungan terambil dari Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11. Tidak ada natsnya di tayangan kita, itu sebabnya saya undang kita buka Alkitab. Jangan gara-gara pandemi udah kelamaan gak ke gereja, lupa ke gereja bawa Alkitab ya. Dompet dibawa, Alkitab kagak dibawa gitu ya, saudara-saudara ya. Mari kita buka Alkitab kita. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah Bapa sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama.
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku, mari sama-sama katakan, Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, saya yakin bahwa setiap kita yang sudah jadi orang Kristen cukup lama pasti pernah membaca ya Filipi pasal 2 ini. Tetapi sadarkah kita bahwa di dalam Filipi pasal 2 ini, khususnya ayat 6 sampai yang ke-11, itu terdapat biografi Tuhan Yesus yang sangat istimewa. Biografi Tuhan Yesus yang tersingkat sekaligus terpanjang. Apa yang saya maksud? Nah, ini paradoks lagi nih saudara-saudara. Ya, biografi Yesus yang tersingkat sekaligus apa? Terpanjang. Mengapa saya katakan begitu? Ini tersingkat karena hanya terdiri dari 5 ayat. Bandingkan dengan Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tentu jauh lebih panjang. Ini hanya 5 ayat, ayat 6 sampai yang ke-11. Ya, memuat ringkasan kisah hidup Yesus. Tetapi di sisi yang lain, biografi ini juga yang terpanjang. Mengapa saya katakan terpanjang? Karena ini dari kekal sampai kekal, saudara-saudara. Ya, saudara baca aja dari ayat 6 dulu, coba. Ya, biografi ini dimulai dengan apa? Ayat 6, coba lihat. Yang walaupun dalam rupa Allah, artinya Yesus itu apa? Allah. Allah itu artinya tidak diciptakan, berarti dia sudah hadir di dalam kekekalan sebelum dunia diciptakan, betul? Dan kemudian kalau kita membaca ayat 10 sampai 11, di sini kita menyaksikan pemandangan akan seluruh makhluk yang kelak akan bertekuk lutut di hadapan Yesus dan mengaku Yesus sebagai Tuhan. Dan kita tahu ini adalah pemandangan yang bersifat eskatologis, artinya sesuatu yang akan terjadi kelak ketika Yesus datang kembali di dalam kekekalan. Jadi dari kekal sampai kekal kita tahu bahwa Yesus adalah Allah yang maha kuasa, yang maha mulia. Tetapi kita tahu saudara-saudaraku bahwa di dalam rentang kekekalan ini, Yesus sebagai Sang Allah Putra itu, pribadi kedua dari Allah Tritunggal itu, dia pernah masuk ke dalam dunia. Ya. Dia pernah masuk ke dalam dunia, dia pernah turun ke bumi ini menjadi sama dengan kita manusia sebelum akhirnya naik ke surga. Itu sebabnya seluruh riwayat Yesus selama hidup di bumi, saudara-saudara, itu menggunakan atau diwakilkan, bisa digambarkan dengan gerakan parabola terbalik. Saudara, kalau belajar ilmu fisika, kita mengenal istilah gerakan parabola. Ya, kalau kita melempar batu, maka itu akan membentuk gerakan parabola dari bawah ke atas dulu, kemudian akan turun ke bawah karena ada gaya gravitasi, betul? Jadi gaya parabola itu begini. Tapi ini parabola terbalik, dari atas ke bawah, kemudian naik lagi ke atas. Saudara, inilah menggambarkan kisah Yesus selama hidupnya di bumi. Ya, kita tahu Yesus masuk ke dunia kita menjadi sama dengan manusia, mulai dengan dia dilahirkan terlebih dahulu di kota Bethlehem. Dari Allah menjadi manusia, bayi yang kecil, itu saja sebuah penurunan, saudara-saudara. Ya, jadi kita melihat ini gerakan yang turun terus menerus. Ini ngomong-ngomong laronnya makin banyak, saya khawatir kalau khotbah masuk mulut saya ini, saudara-saudara. Ya. Saya memang lagi puasa karbo, bukan berarti saya makan laron begitu ya, saudara-saudara ya. Ya, doakan saja supaya laronnya tidak masuk ke mulut saya ya. Makin banyak soalnya nih laronnya nih kelihatannya nih ya. Mungkin mesti ditutup atau gimana gitu ya. Oke, saya lanjutkan, gak apa-apa ya. Jadi saudara-saudara, dan ketika Yesus dilahirkan, kemudian dia hidup, ya, kehidupan Yesus adalah kehidupan yang kita tahu dia mengambil sikap seorang hamba, ya. Dia bukan seseorang yang penuh dengan harta benda, dengan segala macam jabatan dan kekuasaan, dan akhirnya puncaknya kita tahu bahwa dia merendahkan begitu rupa dan dia mau mati di atas kayu salib. Saudara, betul aja kan mampir. Saudara, gak apa-apa, ini jadi cerita nanti suatu kelak ya. Pertama kali saya khotbah dikerubungin ke laron ya. Saudara, ini adalah gerakan direndahkan. Ya, gerakan direndahkan. Tetapi kita tahu bahwa kisah hidup Tuhan Yesus di bumi ini tidak berhenti di situ. Karena 3 hari setelah dia dimakamkan,
saudara-saudara, dia mati, dia dibangkitkan. Dan kita tahu 40 hari setelah itu dia naik ke atas surga. Dia kembali kepada Bapaknya di surga. Dan inilah yang disebut dengan gerakan ditinggikan. Saudara-saudara, dalam biografi ini, ya, kita bisa segera langsung menangkap paradoks tadi. Di satu sisi, Yesus adalah tetap Allah yang maha kuasa, yang maha mulia, tetapi di sisi yang lain, Yesus merendahkan dirinya, menjadi sama dengan manusia. Ayat 6-7 berbunyi, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Saudara-saudara, ketika Yesus menjadi manusia, bukan berarti dia berhenti menjadi Allah. Yesus tetap 100% manusia, Yesus tetap 100% Allah. Dia bukan 50% manusia, bukan 50% Allah. Apalagi gawatnya kalau saudara bilang Yesus 100% manusia, 0% Allah. Itu namanya bidat. Yesus tidak pernah berhenti menjadi Allah. Nah, kalau begitu apa yang dimaksud ayat 6-7 bahwa ketika dia menjadi manusia, dia mengosongkan diri, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah yang harus dia pertahankan. Nah, saudara, sebetulnya begini penjelasannya. Bukan jati diri Yesus sebagai Allah yang dia tinggalkan. Tetapi kepantasan Yesus untuk dimuliakan itulah yang Yesus tanggalkan untuk sementara. Saudara, saya kasih ilustrasi yang mudah. Bayangkan sebuah mobil yang sangat mahal, paling mewah di dunia. Kira-kira mobil apa? Merek apa? Apa Kian? Kan lu punya satu di rumah. Amin aja, amin dulu ya. Mobil apa? Maserati. Ya, atau Lamborghini atau Ferrari. Pokoknya yang belakangnya II semua biasanya bagus gitu ya. Saudara, ini mobil yang mahal, bisa sampai 8, 12, 20 miliar. Saudara, kalau kita melihat mobil itu, saudara, ya tentu kita akan berdecak kagum, betul nggak? Karena mobil itu katakanlah mulia, sehingga merangsang kekaguman kita. Siapapun yang melihat dari dekat, saudara, kita pasti akan memuji mobil itu. Mobil itu sangat mulia. Tetapi bayangkan begini, suatu hari pemiliknya iseng, itu mobil dilumurin sama lumpur semuanya. Semua mobil itu dilumuri oleh lumpur yang kotor, yang bau, yang hitam pekat. Sekujur mobil itu. Sampai-sampai setiap orang yang kalau lihat, dia nggak sadar itu mobil Maserati atau mobil yang mahal. Dan orang-orang akan berkata apa? Ih, apaan sih ini? Mobil jelek, mobil kotor. Orang yang lihat mobil itu tidak akan lagi memuji mobil itu, betul nggak? Tapi saya tanya, di balik mobil itu, di balik lumpur itu ada mobil yang mahal nggak? Tetap. Kalau saudara tahu di balik lumpur itu ada mobil Maserati, dikasih saudara pasti mau. Saudara-saudara, itulah yang Yesus lakukan. Dia tetap Allah ketika dia hidup di bumi. Tetapi dia sengaja meninggalkan kepantasannya untuk dimuliakan. Dia menjadi manusia. Saudara, kalau Yesus hadir di sini, saudara tidak akan tahu bahwa dia adalah Tuhan. Karena dia sama dengan kita manusia. Kaki dua, tangan dua, punya rambut, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara, kemuliaan dan kerendahan hati Yesus selalu hadir di dalam hidupnya di bumi. Kita bisa melihat dari beberapa episode besar kehidupannya. Mari kita mulai dari kelahirannya. Yesus lahir di kandang hewan. Dan bayi Yesus ditaruh di palungan tempat makan hewan yang kotor dan bau itu. Bahkan saya saja dilahirkan jauh lebih baik dibandingkan Yesus. Saya lahir di rumah sakit. Dan Yesus memilih untuk dilahirkan dalam keluarga yang miskin. Yusuf dan Maria adalah pasangan yang miskin. Bukan tokoh penting di masyarakat pada saat itu. Inilah ekspresi kerendahan hati Yesus. Akan tetapi kita tahu bahwa Yesus ketika dilahirkan, segenap bala tentara surgawi, malaikat pun bersorak-sorai memuji dia. Betul? Dan orang-orang Majus, para pemimpin-pemimpin besar negara-negara timur jauh, datang mencari Yesus hanya untuk mempersembahkan hadiah-hadiah yang mahal sebagai tanda menghormati dia. Bukankah itu adalah ekspresi kemuliaan Yesus? Kemudian di dalam kehidupan Yesus 33 tahun di dunia,
Yesus menjalani kehidupan yang serba sederhana. Yesus bergaul dengan orang-orang yang terpinggirkan atau kelas bawah dalam tatanan masyarakat. Seperti pemungut cukai, pelacur, nelayan, dan sebagainya. Yesus tidak bergelimpangan harta. Ini adalah ekspresi kerendahan Yesus. Kerendahan hati Yesus. Tetapi di sisi yang lain kita juga tahu Yesus berulang-ulang mengadakan mukjizat yang luar biasa. Yesus mengajar dengan penuh otoritas dan kuasa. Yesus mengampuni orang berdosa yang mana hanya bisa dilakukan oleh Allah. Ini menunjukkan apa kalau bukan kemuliaan Yesus. Dan pada akhirnya saat kematian Yesus, tentu saja cara kematian Yesus sangat memperlihatkan kerendahan hati Yesus. Dia ditangkap secara brutal di Taman Getsemani. Dan selama belasan jam kemudian, Yesus mengalami penghinaan dan penyiksaan yang bertubi-tubi. Semuanya dijalani oleh Yesus dengan setia dan diam. Padahal Yesus bisa saja menjentikkan tangannya dan satu batalion malaikat datang menghabisi semua prajurit Romawi. Betul? Apa ini kalau bukan sebuah ekspresi kerendahan hati Yesus? Tetapi di dalam peristiwa penyaliban pun ada loh saudara. Tanda-tanda, jejak-jejak kemuliaan Yesus melalui cara-cara yang kita tidak sangka-sangka. Misalnya, papan nama yang tergantung di atas kayu salib Yesus. Tulisannya apa? Inilah Raja orang Yahudi. Sesuatu yang dimaksudkan awalnya untuk mengolok-olok Yesus, tetapi di dalam providensia Allah, ternyata justru itu untuk menunjukkan siapa yang disalibkan. Dia bukan penjahat, dia bukan sembarang orang. Dia adalah memang seorang raja. Amin. Dan ketika Yesus mengembuskan nafas terakhir, pemimpin prajurit Romawi menyembah Yesus sambil berkata, sungguh dia adalah anak Allah. Saudara, sepanjang hidupnya Yesus tidak berhenti mulia, Yesus juga tidak berhenti rendah hati. Keduanya digenggam Yesus dalam keseimbangan yang sempurna. Dan bahkan saudara, saya mau tambahkan, tidak ada di slide. Saudara tahu saat ini Yesus di sorga dan nanti kelak dia akan datang kembali dan akan hidup bersama kita selama-lamanya. Yesus pun masih mengenakan tubuh manusia. Yesus tidak pernah berhenti menjadi manusia. Dan tubuh manusia yang dia kenakan masih ada 2 lubang paku di tangan dan 1 lubang paku di kaki. Saudara, ini adalah ekspresi kerendahan hati dan kemuliaan Yesus sekaligus. Sampai selama-lamanya. Wow. Saudara, kita akan fokus pada kerendahan hati Yesus. Karena Yesus sebagai Tuhan yang mulia, saya duga kita sudah lebih sering mendengarnya. Saya akan membagi 2 bagian ya dalam khotbah ini. Yang pertama, apa itu kerendahan hati sebagaimana yang dimaksudkan atau diteladankan oleh Yesus Kristus. Dan bagian yang kedua, bagaimana kita bisa memiliki kerendahan hati seperti Kristus. Mari kita mulai yang pertama. Apa itu kerendahan hati seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus? Mari kita tengok kembali ayat 3 sampai yang keempat. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Saudara, kalau kita lihat 2 ayat ini memakai struktur seperti sandwich atau burger. Tahu nggak, pernah lihat burger? Sandwich pernah? Saudara, dimulai dan diakhiri dengan kalimat yang mirip, tidak mencari kepentingan sendiri. Diakhiri dengan tidak memperhatikan kepentingannya sendiri. Dan di tengah-tengahnya ada rendah hati. Dengan demikian saudara-saudara, apa itu kerendahan hati? Kerendahan hati adalah kita tidak mencari kepentingan diri sendiri atau memperhatikan kepentingan diri sendiri. Orang yang rendah hati, kata firman Tuhan, justru menganggap orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Inilah bedanya dengan kesombongan. Orang yang sombong meninggikan kepentingan diri sendiri. Orang yang sombong mau jadi pusat perhatian. Orang yang sombong ingin dihormati, ingin disanjung, ingin diutamakan, ingin dihargai, ingin dilayani, ingin disegani. Itu orang yang sombong. Tetapi di sisi yang lain, saudara-saudara, kerendahan hati juga bukanlah keminderan atau rendah diri. Itu sebabnya saya suka dengan
C.S. Lewis ketika mengatakan kerendahan hati bukanlah menganggap dirimu kurang berharga, tetapi kurang memikirkan kepentingan dirimu sendiri. Menarik ya? Sebenarnya dalam bahasa Inggrisnya lebih menarik. Not thinking of yourself less, but thinking less of yourself. Nah, yang Inggrisnya jago tuh kira-kira tuh ya. Ya. Saudara, kita tidak menganggap diri kita kurang, tapi kita kurang memperhatikan diri kita. Itu kerendahan hati. Kalau saudara menganggap diri kurang, itu artinya minder. Tapi kalau saudara kurang mengutamakan diri sendiri, itu namanya rendah hati. Saudara, orang yang rendah diri merasa dirinya tidak berharga. Orang yang rendah hati tahu dirinya sudah berharga. Tetapi orang yang rendah hati tidak mengutamakan kepentingan diri sendiri. Orang yang minder itu fokusnya pada diri sendiri. Orang yang minder itu selalu sadar pada keadaan diri sendiri. Tetapi orang yang rendah hati tidak demikian. Orang yang rendah hati adalah orang yang merdeka dari segala obsesi terhadap diri sendiri. Dia bukan orang minder yang sulit menerima pujian. Dia juga bukan orang sombong yang haus akan pujian. Orang yang rendah hati tidak fokus pada diri sendiri. Dengar baik-baik, orang yang rendah hati sudah selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang rendah hati menyadari keberhargaan dirinya di dalam Kristus. Sedangkan orang yang minder dan orang yang sombong sebenarnya sama-sama merasa ada yang kurang di dalam dirinya. Ada yang kosong. Keduanya sama-sama membutuhkan pengakuan dari orang lain untuk dirinya. Saudara, Timothy Keller pernah memberikan juga definisi kerendahan hati yang menurut saya menarik. Kerendahan hati adalah engkau melupakan diri sendiri. Bahasa Inggrisnya self-forgetfulness. Ayo yang jago bahasa Inggris lagi. Gitu saudara ya. Biar saya puji, ya kan? Saudara-saudara, kerendahan hati adalah ketika engkau melupakan diri sendiri. Saya tidak sedang bicara tentang amnesia, saudara-saudara. Ya, bukan kita bangun tidur, gue siapa ya? Bukan itu, saudara. Ya, siapa nama gue ya? Enggak, bukan itu. Tetapi yang dimaksud dengan melupakan diri sendiri, saudara-saudara, begini, saya jelasin. Saudara, ada penulis buku yang menyebutkan kerendahan hati itu adalah karakter yang malu-malu. Saya ulangi ya, saudara tangkap dulu, nanti saya jelasin nih. Kerendahan hati itu adalah apa? Karakter yang pemalu, malu-malu. Kerendahan hati itu tidak pernah mau menonjol. Kerendahan hati itu tidak pernah mau terlihat. Kerendahan hati itu tidak pernah mau ketahuan. Kerendahan hati itu tidak mau dibawa lampu sorot. Jadi kalau ada orang berkata, saya ini rendah hati loh. Sebenarnya nggak rendah hati. Karena rendah hati itu tidak pernah mau diangkat. Kerendahan hati itu karakter yang malu-malu. Atau mungkin ada orang bertanya kepada kita, Ko Jim, apa sih rahasianya ya? Ko Jim itu bisa rendah hati. Gini ya, saya kasih tahu kamu 3 kunci mengapa saya rendah hati. Berarti saya udah gak rendah hati, saudara-saudara. Ya, kerendahan hati itu sudah minggat. Karena kerendahan hati itu karakter yang malu-malu. Gak mau dia disebut, gak mau dia diangkat, gak mau dia dipuji, gak mau dia ditonjolkan. Saudara, ada sebuah buku karangan C.S. Lewis berjudul The Screwtape Letters. Buku ini sangat menarik dari sudut narasi. Ya, saya nggak tahu apakah sudah diterjemahkan atau belum. Tapi buku ini menarik, saudara. Jadi buku ini memuat percakapan imajiner antara satu sosok iblis senior bernama Screwtape, ya, dengan iblis junior. Jadi ceritanya nih si iblis senior ini lagi membimbing iblis junior. Ya, bagaimana jadi iblis yang pandai menggoda, menjatuhkan manusia. Ya, mirip-mirip Musa Hengki sama Michael. Bukan berarti mereka iblis, bukan saudara-saudara ya. Tapi kira-kira seperti itu. Musa Hengki lagi membimbing Michael begitu ya. Nah, ini si Screwtape ini saudara lagi membimbing si iblis junior ini ya, untuk menjadi iblis yang mumpuni. Nah, ya. Nah, di dalam buku ini ada satu adegan begini saudara-saudara. Ya, si iblis junior ini nanya sama si supervisornya, si Screwtape ya. Bos, gimana ya cara menjatuhkan orang Kristen yang rendah hati? Ya, kemudian si Screwtape memberikan nasihat begini. Oke,
Jadi calon korbanmu ini seorang yang rendah hati. Gini, pernah nggak kamu menarik perhatian dirinya kepada kerendahan hati yang dia miliki? Kamu tunggu sampai orang itu tiba-tiba sadar kalau dia ternyata memang rendah hati, barulah kamu menyelinap masuk dan membisiki. Wow, ternyata rendah hati membuat saya merasa lebih baik. Karena pada saat itulah dia sudah jatuh dalam dosa kesombongan. Saudara, orang yang benar-benar rendah hati tidak menyadari atau memperhitungkan kerendahan hatinya sama sekali. Saudara, kalau kerohanianmu sehat, engkau pasti rendah hati. Dan kalau engkau rendah hati, engkau tidak akan pernah sadar engkau rendah hati. Hanya orang yang kerohaniannya kagak sehat, merasa diri rendah hati, malah sebenarnya sombong. Saya kasih ilustrasi begini, gampang kok. Misalnya anggota tubuh kita. Kalau suatu hari ada seseorang datang kepada kita dan dia berkata begini, Ko Jim, ternyata kaki gue hebat loh. Kaki gue bisa jalan, kaki gue bisa loncat, kaki gue bisa lari, kaki gue bisa jongkok. Hebat banget kaki gue. Saudara, kalau ada orang ngomong gitu sama kita reaksinya apa, saudara? Bingung kan? Betul ya? Apa sih maksud lu? Biasa aja deh, gitu kan? Kaki memang bisa begitu. Kecuali orang itu sebelum hari itu, dia sakit kakinya. Ngerti maksud saya? Dia lumpuh. Dia nggak bisa menggerakkan kakinya. Sehingga ketika dia bisa gerakan kakinya, dia baru sadar, kaki gue hebat. Tapi kalau kaki yang normal, dia kagak banggain diri sendiri. Ngerti maksud saya? Orang yang kerohaniannya sehat pasti rendah hati. Dan kerendahan hatinya tidak akan pernah dia sadari. Tapi orang yang kerohaniannya sakit, yang keberhargaan dirinya masih jauh, masih kurang. Ketika dia rendah hati, dia akan menonjolkan kerendahan hatinya. Karena dengan menonjolkan kerendahan hati, dia merasa diri berharga. Menarik kan? Nah, saudara-saudara, sekali lagi, ketika engkau berbangga karena engkau ternyata rendah hati, maka engkau sedang bertentangan dengan definisi dari kerendahan hati yang adalah sama sekali tidak fokus pada diri sendiri. Self-forgetfulness. Engkau melupakan diri sendiri. Ketika engkau senang karena dipuji rendah hati, hati-hati, maka kerendahan hati akan minggat dari dirimu. Karena dia adalah karakter yang sangat malu-malu. Dia tidak pernah mau menjadi pusat perhatian. Berikutnya, saudara-saudara, kita juga perlu tahu bahwa kerendahan hati bukan sekedar perilaku yang dilihat oleh orang lain. Tetapi kerendahan hati itu sesungguhnya postur hati kita di hadapan Allah. Sekali lagi di sini kita harus berhati-hati dengan kerendahan hati yang palsu. Kerendahan hati yang palsu itu adalah semata-mata perilaku yang kita tunjukkan di depan orang lain supaya apa? Supaya saya dikagumi, supaya saya dihormati, supaya saya disanjung, supaya saya diingat. Oh, ternyata Ko Jimmy orang yang rendah hati. Sesungguhnya kerendahan hatimu hanyalah kedok dari keinginan atau kehausan untuk dihormati oleh orang lain. Dan saudara, kerendahan hati adalah karakter yang harus kita sengaja pilih dan praktekkan setiap hari. Itu yang dikatakan di ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Setiap hari kita harus punya pikiran dan perasaan seperti Yesus. Pikiran perasaan seperti apa? Yaitu kerendahan hati Yesus. Dan di dalam Kolose 3 ayat 12 dikatakan bahwa kita harus selalu mengenakan kerendahan hati setiap hari. Mengenakan kerendahan hati seperti kita mengenakan baju tertentu. Saudara, kalau engkau ingin pergi, engkau pasti akan memilih baju apa yang engkau akan pakai, betul? Tidak tiba-tiba engkau bangun pagi, tiba-tiba udah ada baju, begitu kan? Engkau harus pilih dari lemari, baju apa yang gue mau pakai. Kerendahan hati engkau harus secara sengaja pilih dan praktekkan setiap hari. Kenapa? Kenapa, saudara? Karena kalau engkau tidak memutuskan untuk mau belajar rendah hati hari itu juga, maka engkau secara natur, engkau akan memilih untuk menjadi sombong. Manusia berdosa akan selalu mau jadikan dirinya sebagai pusat perhatian. Natur manusia berdosa maunya dihargai. Natur manusia berdosa maunya menjadi nomor satu. Kita maunya lebih daripada orang lain. Kita maunya menjadi tuan, bukannya hamba. Sebelum saya lanjutkan kepada bagian yang kedua, saya ingin menambahkan satu lagi, saudara, di dalam bagian pertama ini.
bahwa kerendahan hati adalah jalan menuju kehormatan dari Allah. Inilah paradigma surga, paradigma kerajaan surga. Kalau kita mau ke atas, maka kita harus ke bawah. Sama-sama katakan, bila kita ke atas, kita harus ke bawah. 3, 2, 1. Kita mau ke atas, kita harus ke bawah. Itulah paradigma kerajaan Allah. Itulah yang disampaikan dan diteladankan oleh Yesus Kristus. Itu sebabnya digambarkan seperti gerakan parabola terbalik. Yesus sebelum dimuliakan oleh Allah Bapanya, dia harus menukik ke bawah dulu, menjadi seorang hamba dan mati di atas kayu salib. Saudara-saudara masih ingat apa yang diajarkan oleh Yesus di dalam khotbah di bukit, Matius pasal 5-7? Berbahagialah yang berduka. Berbahagialah yang miskin. Berbahagialah yang menderita. Berbahagialah yang lemah lembut. Itu adalah jalan ke bawah semua. Karena dunia ini mengajarkan sebaliknya, betul? Berbahagialah yang kaya harta. Berbahagialah yang yang serba memenangkan segala sesuatu. Berbahagialah yang kelihatan hebat. No. Paradigma kerajaan Allah justru terjungkir balik, upside down. Saudara, kalau engkau ingin menjadi kaya yang sejati, justru engkau harus melepaskan cintamu kepada harta benda. Kalau engkau ingin menjadi besar, justru engkau harus menjadi pelayan bagi orang lain. Kalau engkau ingin memiliki kebahagiaan penuh, justru engkau harus berkurban demi kebahagiaan orang lain. Kalau engkau ingin dihormati oleh Tuhan, justru engkau harus menyangkal diri sendiri di hadapan Tuhan. Itulah jalan paradigma kerajaan Allah. Saya akan masuk di dalam bagian terakhir. Kita sudah mengerti apa itu kerendahan hati yang dimaksudkan dan diteladankan oleh Tuhan Yesus. Mementingkan orang lain, tidak mementingkan diri sendiri, tidak fokus pada diri sendiri. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kita bisa memiliki kerendahan hati seperti Yesus? Bagaimana kita bisa menjadi rendah hati? Saudara, waktu saya memikirkan pertanyaan ini ya, secara serius gitu ya, saya akhirnya mendapatkan kesimpulan begini. Sebenarnya pertanyaan ini nih tricky. Menjebak. Tahu nggak kenapa? Karena sebetulnya kita tidak pernah bisa secara langsung melatih atau mengarahkan diri kita untuk rendah hati. Tahu nggak kenapa? Sebab kalau kita merasa bahwa kita sudah berusaha untuk rendah hati, dan sekalinya kita merasa kita berhasil, wah, gua ternyata rendah hati. Enggak rendah hati dia. Saudara ngerti yang saya maksud? Kita nggak bisa mengusahakan diri secara langsung, hari ini gue mau rendah hati, hari ini mau gue rendah hati, karena malamnya saudara merasa sukses, saudara udah nggak rendah hati. Saudara ngerti ini trikinya, jebakan ini saudara. Itu sebabnya saudaraku, oke, saya mau tambahkan begini dulu sebelum saya lanjutkan ya. Kita nggak bisa secara langsung ya mengusahakan kerendahan hati. Tetapi kita bisa secara langsung membuang sikap sombongnya. Bisa. Bisa. Contohnya, kita belajar tidak menceritakan prestasi maupun kehebatan diri kita di hadapan orang lain. Kita belajar tidak memancing pujian orang lain. Ya, kita sering mancing pujian orang lain ya. Gimana tadi khotbah gua? Padahal sebenarnya lagi kita pancing pujian gitu. Tadi gimana gua jadi WL gitu ya. Ayo dong kasih gue masukan, kasih gue kritik. Padahal dalam hati, pujian juga dong, gitu kan. Ya, bukan berarti abis ini gak ada yang mau nanya ya, jangan ya saudara ya. Ini masalah kejujuran aja ya kan. Nah saudara-saudara, kita bisa secara langsung belajar untuk mengatasi kesombongan, tetapi kita tidak bisa secara langsung mengusahakan kerendahan hatinya. Nah kalau begitu bagaimana saudara? Saya tiba pada kesimpulan, kerendahan hati adalah hasil atau buah dari kita melakukan sesuatu yang lain. Apa itu? Saudara, kerendahan hati hanya bisa lahir dari kita menghayati dan mengalami Injil Kristus yang memperlihatkan siapa kita dan siapa Kristus yang sesungguhnya. Injil Kristus yang menegaskan bahwa kita di satu sisi adalah orang yang berdosa, sangat bobrok, bahkan di luar yang kita mau akui. Tetapi di sisi yang lain kita adalah orang yang sangat dicintai oleh Allah. Maka Injil Kristus saya membayangkan seperti pedang bermata dua.
Yang di satu sisi bisa menghancurkan kesombongan, tetapi di sisi lain melahirkan kerendahan hati. Injil Kristus meneguhkan keberhargaan diri kita. Itu sebabnya kita tidak lagi perlu mengutamakan diri kita di hadapan orang lain. Kita sudah berharga. Kita sudah bernilai di dalam Allah. Jadi untuk memiliki kerendahan hati, saudara, jangan lihat pada diri sendiri secara langsung. Lihat pada Kristus. Di dalam Kristus kau baru menyadari siapa Dia dan siapa dirimu sebenarnya. Inilah yang akan pelan-pelan menolong kita memiliki kerendahan hati. Sekali lagi, tidak perlu saudara memeriksa. Gue udah rendah hati belum ya? Gak perlu nanya. Ngerti maksud saya? Sebab kalau jawabannya iya, saudara udah gak rendah hati. Ya. Saudara gak bisa nanya, gue udah rendah hati belum ya? Gak perlu saudara. Ya. Saudara tidak perlu ajukan pertanyaan itu. Cukup saudara senantiasa merenungkan Injil Kristus. Saudara terus-menerus menyadari posisi kita di hadapan Allah. Maka pelan-pelan hatimu akan diisi dengan kerendahan hati. Karena engkau tahu engkau sudah berharga. Amin. Kau tidak lagi haus pujian. Saudara-saudara, saya akan mengaitkan kerendahan hati dengan pelayanan. Ya, ini bagian terakhir, penutup. Saudara-saudara, kalau kita baca di dalam Filipi tadi, kerendahan hati tidak berhenti pada tidak mengutamakan diri sendiri. Tetapi sebetulnya ada kelanjutannya. Kerendahan hati itu mengutamakan kepentingan orang lain. Betul? Saya senang karena hari ini, ya, boleh gak dibocorin? Boleh ya? Hari ini kita nanti habis kebaktian akan ada acara, ya, acara kekeluargaan khusus untuk menyambut teman-teman yang sudah mengikuti pembinaan, ya, pembinaan yang akan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin gereja ini di periode yang akan datang, ya, baik sebagai majelis di struktural maupun juga nanti yang di fungsional. Saudara-saudara dengarkan penutup khotbah ini baik buat kita. Saudara-saudara, salah satu tanda dari orang yang rendah hati adalah suka dan setia melayani, karena dia selalu mengutamakan kepentingan orang lain ketimbang dirinya. Orang yang rendah hati tidak pernah mau menjadikan dirinya sebagai pusat. Itu sebabnya orang yang rendah hati selalu mengarahkan energinya keluar dari diri sendiri buat orang lain. Jadi saudara, menarik sekali kalau kita lihat dari perspektif ini. Orang yang gak melayani itu orang yang sombong. Saudara pernah pikir begitu gak? Orang yang gak melayani bukan sekedar males, sombong. Nah, kalau saudara melayani, puji Tuhan. Walaupun demikian saudara, saya juga perlu memberikan peringatan. Bukan berarti orang yang rajin melayani pasti orang rendah hati. Karena ada orang yang memakai pelayanan justru untuk menghimpun pujian orang lain, membangun keberhargaan diri di atas pujian orang lain. Hati-hati, itu juga sebuah jebakan yang harus kita hindari. Saudara, sekali lagi, orang yang rendah hati menemukan keberhargaan dirinya yang sempurna di dalam Kristus. Dan orang yang rendah hati pasti dapat melayani dan mengasihi sesama secara tulus. Tidak ada agenda, tidak ada tujuan buat kepentingan diri sendiri. Karena orang yang rendah hati selalu fokus buat kepentingan orang lain. Tulus. Orang yang pelayanannya tulus, kalau dikritik tidak ngambek. Dengar baik-baik calon pemimpin gereja periode berikutnya. Kalau dikritik tidak ngambek. Kalau tidak diberikan ucapan terima kasih atau dipuji tidak cengeng. Dia tetap menjadi pelayan Tuhan yang setia dan tulus. Karena dia tahu Yesus pun melakukan itu kepada kita orang berdosa. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita berdoa. Saudara tidak perlu bertanya kepada dirimu sendiri apakah saya sudah menjadi orang yang rendah hati. Gak perlu saudara. Tetapi jauh lebih penting kita bertanya pada diri sendiri. Apakah aku masih menghayati, memahami, mengerti secara tuntas Injil Kristus bagi diriku? Apakah aku masih memahami posisiku di hadapan Tuhan? Bahwa aku adalah orang yang sangat berdosa, tetapi juga aku sangat berharga di hadapan Tuhan. Hanya realitas inilah yang akan membangkitkan pelan-pelan kerendahan hati di dalam dirimu.
Saudara, mari kita sama-sama meresponi firman Tuhan dengan doa kita. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu. Tuhan, kiranya ketika kami menatap terus kepada Yesus Kristus, Allah yang mulia dan sekaligus rendah hati itu, kami digairahkan, kami diinspirasikan, kami didorong, kami ditarik untuk kami juga mau mengikuti jejak-Mu ya Tuhan. Kami mau menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati seperti Kristus. Bukan karena kami ingin, bukan karena kami mengusahakannya sendiri, tetapi dengan kami senantiasa melihat Engkau. Kami dengan senantiasa melihat diri kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-Mu. Berkati jemaat-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.